Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaida, dalam menjalankan kehidupannya, manusia selalu bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, dalam hubungan dan interaksi yang kita lakukan, tentunya pernah mengalami kesalahpahaman yang berujung pada emosi atau marah. Pastinya kita tahu bahwa manusia terlahir dengan dibekali emosi untuk merasakan suatu hal, di mana saat senang, maka kita akan bergembira, dan di saat mendengarkan kabar yang kurang mengenakan, maka kita pun akan marah. Namun emosi yang berlebihan dan susah dikendalikan hanya akan membawa kerugian bukan hanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Masalah akan menjadi rumit dan besar apabila kita menghadapinya dengan emosi dan pikiran yang kurang tenang. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga silaturahmi dengan semua orang. Jangan karena emosi, tali silaturahmi tersebut menjadi terputus. Oleh karena itu, sabar dan tenang ketika menghadapi masalah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pada setiap makhluknya masuk ke dalam syurga dan memberikan bidadari bagi mereka yang mampu menahan amarah dan sabar saat menghadapi persoalan hidup. Dalam Islam sendiri, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia di antaranya. Yang pertama, mengingat bahaya emosi. Emosi yang berlebihan tidak memberikan keuntungan bagi diri kita ataupun orang lain. Marah yang tidak terkendali hanya akan membuat keadaan semakin keruh, memutus tali silaturahmi, dan memperburuk kesehatan. Dengan mengingat bahaya dari emosi, maka kita akan mudah mengendalikan diri untuk tetap tenang dan sabar. Semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan melakukan musyawarah. Yang kedua, segera melakukan wudhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menjelaskan bahwa emosi itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan Allah dari api. Maka api dapat dipadamkan dengan air, sehingga ketika marah, kita dianjurkan untuk berwudhu. Dengan begitu, pikiran akan menjadi lebih tenang dan emosi pun akan menurun. Yang ketiga, membaca kalimat ta'awudz. Hal mudah selanjutnya untuk mengendalikan emosi adalah dengan membaca kalimat ta'awudz. Membaca ta'awudz yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, akan membantu kita untuk mengendalikan dan menghilangkan emosi sehingga pikiran menjadi lebih jernih dan nyaman. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah. Selain dapat mengendalikan emosi, sholat sunnah juga memiliki banyak keutamaan lainnya. Tidak saat emosi saja, seseorang mengerjakan sholat sunnah, tapi rutin dilakukan setiap hari karena dengan sholat sunnah dapat melatih dan mengontrol emosi. Jadi di saat menghadapi masalah hidup yang begitu rumit, kita akan dengan mudah mengendalikan untuk tidak marah. Yang kelima, membaca kalimat istighfar. Seringkali kita mendengarkan orang lain ketika marah mengucapkan kalimat istighfar. Membaca istighfar memang memiliki keutamaan bagi yang membacanya. Salah satunya untuk mengendalikan emosi serta meredakan emosi. Kalimat istighfar berbunyi Astagfirullahalazim, artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Dengan begitu, pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Yang keenam, memperbanyak zikir. Cara untuk menahan emosi selanjutnya adalah berzikir. Seperti yang kita tahu bahwa berzikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan kapanpun. Cara ini sangat efektif untuk mengendalikan emosi sehingga diri kita menjadi lebih tenang dan damai. Yang ketujuh, mengambil posisi lebih rendah.
Seseorang yang sedang marah cenderung berada pada posisi lebih tinggi atau berdiri. Sebab itu, dianjurkan untuk mengubah posisi menjadi lebih rendah. Hal ini sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu jika seseorang yang sedang marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya dapat hilang, dan jika belum hilang, hendaknya dia mengambil posisi berbaring atau tidur. Yang kedelapan, diam dan jaga ucapan. Ketika emosi telah menguasai diri kita, maka cara terbaik untuk dilakukan adalah diam. Jangan membantah atau menjawab yang dikatakan oleh lawan bicaramu. Biasanya saat seseorang telah emosi, maka dia akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk didengar, dan justru akan membuat suasana semakin rumit. Diamlah dalam kadar emosi mereda dan ajaklah bicara dengan baik-baik, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Jika salah satu di antara kalian sedang marah, maka diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, rutin membaca Al-Quran. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran sangat diwajibkan supaya hati menjadi lembut dan mudah terkontrol ketika menghadapi persoalan hidup. Barengi juga dengan doa agar Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Yang ke-10, melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi, di mana dengan merenungkan segala perilaku dan ucapan kita yang sekiranya kurang baik, serta menyinggung perasaan orang lain, dapat merubah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selain introspeksi diri, cobalah untuk terus berpikir positif dalam menghadapi persoalan hidup agar hati kita lebih tenang. Yang ke-11, terapkan hidup untuk saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi, tahukah jika memaafkan orang lain yang pernah mengecewakan bahkan menyakiti kita, dapat membuat emosi menjadi hilang dan bahkan bisa membuat hati kita lebih tenang. Itulah beberapa cara mengendalikan emosi sehari-hari menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.